Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rokania Kandaul Asmi, mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana karakteristik kepribadian saya dan bagaimana kepribadian saya mempengaruhi saya di lingkungan kerja ataupun cara saya berkomunikasi dengan orang lain. Setelah saya melakukan analisis mendalam, saya menemukan bahwa saya merupakan pribadi yang mengetahui dirinya sendiri. Saya tahu apa yang saya inginkan, apa yang saya ingin lakukan, dan saya merupakan pribadi yang terbuka. Saya setiap bertemu orang baru, saya tipikal orang yang suka memulai percakapan terlebih dahulu. Sikap saya yang terbuka, mampu menerima saran ataupun kritik dari orang lain, menerima perubahan ataupun pertumbuhan. Sikap saya yang seperti ini mempengaruhi saya untuk cepat belajar dan beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Sebagai seseorang dengan pribadi melankolis sekaligus dengan MBTI INFP, saya merasa saya merupakan seseorang yang sangat emosional dan mempunyai empati yang tinggi. Tetapi dengan sikap saya seperti ini, saya mampu peka terhadap situasi ataupun keadaan di sekitar saya. Saya mampu membaca karakteristik setiap orang sehingga memudahkan saya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Saya bukan tipe orang yang suka menonjolkan diri terlebih dahulu karena ketakutan saya akan resiko yang saya hadapi. Saya merupakan tipe orang yang selalu membutuhkan waktu lama untuk mengambil sebuah keputusan. Saya selalu menimbang setiap resiko, setiap kelebihan dan kekurangannya, dan itu membutuhkan waktu lama untuk saya mengambil keputusan. Ketika saya mendapatkan sebuah tanggung jawab atau diberi kepercayaan, saya akan melaksanakannya sebaik-baik mungkin agar tidak mengecewakan diri sendiri ataupun orang lain. Ketika hasil kinerja saya diberikan apresiasi, ini mampu memberikan saya motivasi sekaligus semangat baru untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Dengan memahami karakteristik saya menemukan bahwa kemampuan komunikasi saya sangat diperlukan. Nah, dengan kemampuan berkomunikasi saya dapat memahami apa yang dibutuhkan orang lain, memahami bagaimana sifat dan karakteristik orang lain, dan ini membantu saya menjadi anggota tim yang efektif, fleksibel, dan dapat diandalkan. Namun, saya masih harus mengontrol lagi sikap emosional saya agar tidak berlebihan dan mempengaruhi suasana tim dan membuat kinerja tim saya berantakan. Saya harus berani melangkah maju untuk mengatasi ketakutan dan memperluas zona nyaman saya, dimulai dari melakukan tanggung jawab kecil sampai ke besar lagi, dan melakukan hal di luar organisasi atau mungkin hal yang saya sukai dalam hidup. Bagaimana cara saya mengatasi konflik, stres, ataupun tekanan atau tantangan dalam lingkungan? Saya biasanya menganalisis terlebih dahulu apa yang menjadi tekanan ataupun stres untuk saya. Biasanya saya merasa tertekan dengan deadline yang menumpuk dan saya kurang bisa mengorganisir waktu. Menurut saya pengorganisasian waktu itu sangat penting agar segala sesuatunya itu nggak keteteran gitu loh, agar pekerjaan kita tuh berjalan secara berurutan dan nggak ada yang tertinggal jalani sekiranya kita mampu mencolok pengontrolan waktu yang baik dapat mengurangi tingkat stres yang saya punya, dan soal hal tersebut saya berharap dan
biasanya melakukan refreshing dengan menonton drama, tidur, atau hanya dengan mendengarkan musik. Mencari dukungan dari teman-teman sekitar juga cukup membantu untuk menghilangkan stres. Saya telah menyadari pentingnya melakukan evaluasi diri agar kita lebih mengenali diri kita sendiri dan melakukan hal yang terbaik. Sekiranya ada yang buruk diperbaiki, sekiranya ada yang baik kita kembangkan lagi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.